Jawa tidak mereka tarik, maka akhirnya mereka gagal. Nama Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit identik dengan peristiwa Gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965. Segeralah menyusut kekuatan, kumpulkan semua anggota biro khusus baik pusat maupun daerah. Ia disebut-sebut sebagai dalang utama tragedi G30S sebagaimana versi sejarah yang ditulis oleh Orde Baru. Karena itulah DN Aidit kian diburu oleh sejumlah militer Angkatan Darat untuk dieksekusi tanpa diadili. Padahal ia akan menjelaskan secara terang tentang operasi G30S menurut versinya kepada Presiden Soekarno. Lantas, benarkah Partai Komunis Indonesia atau PKI memberontak dan melakukan kudeta pada tahun 1965, di mana Aidit pada malam berdarah itu, dan bagaimana nasibnya kemudian? Genjer-genjer nong kedoan pati keleler, genjer-genjer Menjelang peristiwa G30S, Aidit adalah sosok yang sangat berpengaruh. Selain mengomandoi partai dengan jutaan pengikut di seluruh Indonesia, Aidit sangat dekat dengan Presiden Soekarno. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator dan Wakil Ketua MPRS. Masuknya PKI dalam pusaran politik nasional membuat cita-cita revolusi menuju masyarakat komunis tidak lagi menjadi agenda utama. Dengan kegigihan sejumlah tokoh PKI dalam mengembangkan partainya, pada tahun 1955 PKI menjadi partai dengan suara terbanyak keempat pada pemilu 1955. Di bawah kepemimpinannya CCPKI DN Aidit ini, PKI menjadi partai komunis ketiga terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Sejak menjadi salah satu partai politik terbesar di Indonesia, PKI mulai berani mempengaruhi Presiden Soekarno dalam setiap kebijakannya. Di bawah Aidit, kesuksesan PKI membuat banyak pihak cemburu hingga kerap menjatuhkan dengan berbagai cara. Salah satunya yakni datang dari Angkatan Darat yang kala itu juga sangat berkuasa di pemerintahan. Dengan begitu, PKI berinisiatif membentuk angkatan kelima dalam tubuh militer, yaitu angkatan di mana rakyat yang meliputi buruh dan tani dipersenjatai demi kekuatan PKI dan menghalangi para jenderal TNI Angkatan Darat yang membentuk Dewan Jenderal yang diyakininya akan mengkudeta Presiden Soekarno. Malam ini saya ingin menyampaikan berita yang cukup gawat mengenai adanya Dewan Jenderal yang akan melakukan suatu gerakan apabila Bung Karno wafat. Menurut sebagian pihak, terutama yang tertulis dalam buku Gerakan 30 September, Pelaku, Pahlawan, dan Petualang yang ditulis oleh Julius Pohr, asal-muasal munculnya isu Dewan Jenderal ini yakni adanya kabar burung terhadap PKI. Pada awal tahun 1965, Syam Kamaruzzaman yang merupakan tokoh biro khusus PKI memberi kabar secara diam-diam kepada PKI bahwa Presiden Soekarno sedang sakit parah dan akan terjadi kudeta pemerintahan Soekarno yang akan dilakukan oleh Dewan Jenderal. Tapi dua kemungkinan yang terburuk akan bisa menimpa Paduka, yaitu kemungkinan lumpuh. PKI khawatir jika Presiden Soekarno dikudeta oleh Dewan Jenderal,
maka Dewan Jenderal itu akan menduduki kursi pemerintahan dan pasti akan memberangus PKI di kemudian hari. Mengingat Angkatan Darat adalah musuh bebuyutan PKI. PKI meyakini nasibnya akan hancur karena satu-satunya dalam tubuh pemerintahan yang mendukung PKI adalah Presiden Soekarno. Bahwa hari-hari besok adalah hari-hari tindakan. Kesadaran akan khawatirnya keselamatan Presiden Soekarno dan kudeta Dewan Jenderal, maka PKI berinisiatif dengan bulat untuk mengkudeta Dewan Jenderal terlebih dahulu dengan mengadakan gerakan yang rencananya akan dilaksanakan pada malam 30 September pada tahun 1965. Kamis 30 September 1965 yang merupakan tanggal terjadinya operasi G30S 1965, Aidit ada di rumahnya. Saat pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat, ketika Aidit hendak menidurkan putranya Ilham Aidit, tiba-tiba mobil jeep tiba di depan rumahnya. Istrinya Sutanti membentak dua orang berseragam militer warna biru yang ada di depan pintu. "Ini sudah malam," kata Sutanti. "Maaf, tapi ini darurat. Kami harus segera," jawab mereka. Aidit yang keluar menemui tamunya tidak lama kemudian segera kembali ke kamar tidur. Dia memasukkan beberapa pakaian dan buku ke dalam tas. Sutanti ngotot agar Aidit tidak usah pergi. Aidit pun ragu, namun ia tetap pamit mencium kening Sutanti dan bocahnya yang masih berusia 6 tahun. Aidit tidak memberi penjelasan akan kemana ia pergi dan apa alasannya. Mayor Udara Sujono mengaku dialah yang menjemput DN Aidit. Ia membawa Aidit ke rumah dinas menteri atau Panglima Angkatan Udara Laksamana Umar Dhani di Wisma Angkasa, Kebayoran Baru. Namun karena Omar tidak ada di sana, Aidit dibawa ke rumah mertua Omar di Jalan Oto Iskandar Dinata 3, Jakarta Timur. Mereka gagal menemukan Omar dan mengajak Aidit ke rumah dinas seorang bintara Angkatan Udara di Kompleks Perumahan Angkatan Udara di Halim Perdana Kusumah. Rumah itu dijadikan Sentral Komando atau Cengko II. Saat penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah jenderal berlangsung, Aidit hanya diam di rumah itu. Letnan Kolonel Untung menyelamatkan Presiden Soekarno dari kup Dewan Jenderal. Hingga pagi menjelang dan terendus bahwa operasi tidak berjalan sesuai rencana dengan tewasnya sejumlah jenderal. Akhirnya Aidit pun dibawa ke Pangkalan Udara Halim sesuai perintah Omar Dhani untuk diterbangkan ke Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Aidit bertolak ke Semarang keesokan harinya. Dari Semarang, ia kemudian ke Boyolali dan Solo. Di sana, ia dikecam atas apa yang terjadi di Jakarta. Sontak, Aidit pun bergerak untuk konsolidasi. Ia berusaha mengkonsolidasikan agar PKI bisa dilepaskan dari insiden penembakan jenderal-jenderal yang dilaksanakan oleh tentara sendiri. Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 6 Oktober 1965 di kota Blitar, Aidit menulis surat ke Presiden Soekarno yang menyampaikan versinya soal G30S. Ia mengaku dijemput seorang berpakaian cakrawirawa dari rumah untuk menghadiri rapat kabinet di istana. Namun, ia malah dibawa ke tempat lain.
Aidit mengaku sempat bertanya, apakah penangkapan para jenderal sudah diketahui Presiden Soekarno? Kepada Aidit, mereka menjawab Soekarno telah memberikan restunya untuk menindak para jenderal. Aidit bertanggung jawab. Aidit menyadari Angkatan Darat di bawah Pangkostrat Maijen Soeharto tengah memburu para tokoh PKI yang dianggap sebagai dalang pembunuhan para jenderal. Namun, Aidit tidak juga kembali ke Jakarta dan berusaha meredam aksi kekerasan militer terhadap simpatisan PKI di Jawa Timur. Pada suratnya yang terakhir tertanggal 10 November, Aidit mengatakan kemungkinan akan mencari perlindungan ke Cina. Namun, Aidit terus bersembunyi di rumah teman-temannya. November 1965. Seiring berjalannya waktu, akhirnya ia tertangkap dan dibawa ke Boyolali pada tanggal 22 November 1965. Saat diproses verbal, Aidit mengaku bertanggung jawab. Saya adalah satu-satunya orang yang memikul tanggung jawab paling besar dalam peristiwa G30S yang gagal dan yang didukung oleh anggota-anggota PKI yang lain dan organisasi massa di bawah PKI, kata Aidit dalam surat pemeriksaan. DN Aidit akhirnya kemudian dibawa oleh Kolonel Yasir Hadiboroto ke markas Batalion Infanteri 444. Diketahui Yasir hendak menghabisi DN Aidit. Ada sumur? Tanya Yasir. Di tepi sebuah sumur tua, Aidit dipersilahkan mengucapkan pesan terakhir. Namun, Aidit berpidato berapi-api yang membuat Yasir kesal. Aidit berteriak, "Daripada saya ditangkap, lebih baik kalian bunuh saja." Akhirnya, tidak lama kemudian, Yasir Hadiboroto langsung memenuhi permintaannya. Karena dia minta ditembak, akhirnya Yasir Hadiboroto memberondong DN Aidit hingga dia dikubur di sumur tua. Ditembaknya DN Aidit membuat DN Aidit tidak sempat diadili. Akhirnya, peristiwa G30S semakin kabur dan tidak pernah benar-benar terungkap hingga saat ini. Salam mata hati pemuda. Salam jas merah.